Jadi guys, F1 is back di tahun 2025. Dan untuk menyambut F1 season barunya, kita mau nostalgia dikit ngomongin soal F1 season tahun lalu. So this is What's in Progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Udah mulai nih. Udah dari tadi. Oh. Kenapa kita suka Formula One sih, Sat, sebenarnya? Menurut dari Netflix sih. Dari Netflix ya. Kalau gue Netflix, Drive to Survive. Gue mulai nonton 2 tahun lalu kayaknya. Pas yang Max Verstappen lawan Lewis Hamilton. 2021 tuh. Itu 2021 ya? Iya. Yang title fight-nya kan. Iya. Tapi gue nontonnya pokoknya dari awal terus kayak menarik juga nih. Sebenarnya gue gak tahu apa-apa sih di F1 waktu itu. Tapi menarik banget. Kalau gimana Josh? Gue gara-gara bokap gue dulu pembalap, enggak sih. Intinya sama, nonton Netflix juga. Ya sebenarnya awalnya diracunin dia sih. Tapi melihat apa ya, dulu tuh gue kira F1 itu sekedar kayak apa ya, ini mah mobil kencang-kencang doang lewat-lewat. Kan gue emang orangnya gak suka mobil kan, biasa aja maksudnya. Kayak mobil keren ya keren aja gitu buat gue. Gue gak ada passion yang terlalu gimana. Tapi setelah gue lihat aspek bisnisnya, aspek strategi, yang gak kelihatan di TV. Iya, yang lebih kayak behind the scenes-nya yang sebenarnya sekarang sangat terlihat di sosial medianya ya sebenarnya. Ketika lihat race-nya tuh ada banyak konteks, banyak kayak things yang kita tahu dari personality drivernya, personality timnya, permasalahan apa yang mereka hadepin di luar track. Jadi pas track itu kayak kita kayak, wih ini bakal gimana nih gitu anggapannya. Ya, tapi justru karena jadi butuh banget Drive to Survive gak sih? Betul. Karena kayak apa namanya, jadi introduction kayak sebenarnya apa sih yang terjadi kayak tapi in a digestible way gitu. Karena menurut gue kayak kalau misalnya lu kayak dijelasin sama temen lu gitu kayak nggak menarik juga sih. Karena apa ya, menurut gua Formula One dari dulu tuh was always like a European sport. Very European gitu. Karena manufacturer-nya juga banyak kan European kan. Benar. Tapi dengan F1 itu dibeli sama perusahaan Amerika si Liberty Media itu, dia mulai push the marketing tuh global menurut gua. Jadi dimana kayak dulu tuh mereka fokusnya ya udah fans gue yang di Eropa yang bisa nonton offline gitu. Tapi mereka banyak engage online-nya juga. Jadi orang tuh kayak tadi tuh salah satu trigger tergedenya tuh menurut gue memang Netflix series yang Drive to Survive. Tapi kayak nggak cuman itu, tapi melihat marketing Formula One-nya, YouTube channel-nya, marketing timnya juga masing-masing tuh memang seru banget sih. Jadi kayak itu membuat F1 as a whole tuh menurut gue berkembang lebih global on a global scale gitu. Oh iya, mungkin kita kasih crash course Formula One kali ya. Oke. Kasih di sini ya tipenya ya. Jadi ban F1 itu sekarang ada 5 jenis, yaitu mulai dari hard, medium, soft, inter, wet. Nah, jadi kalau misalnya dari soft itu yang paling cepat, gripnya paling kenceng. Yang hard itu ya gripnya nggak terlalu kenceng tapi paling durable. Yang inter dan wet ini buat kalau hujan aja. Terus kan tiap tim ada 2 driver guys. Jadi di Formula One tuh ada 10 tim. Dan 10 tim itu masing-masing punya 2 driver. Jadi total tuh di tracknya tuh ada 20 driver. Yang katanya kemungkinan bakal ada 22 sih dengan tim baru nanti, kita gak tahu. Tapi ya intinya 20 driver ini fight untuk kayak sekitar 500-an kilometer itu kalau gak salah. Atau 700 km, lupa gue. Pokoknya biasanya 20 kan. Pokoknya kira-kira kan 50-an lap ya, setahu gue. Oh iya, satu race tuh sekitar 50-an lap. Iya, 50-an lap. Which is kalau nggak salah peraturan itu kayak 550 kilo atau berapa itu gue lupa. Iya, jadi intinya tim principal tuh sangat penting karena mau driver sejago apapun kalau tim principal atau ketua timnya cacat, ya semuanya akan cacat. Contohnya adalah tim yang warna ini, si Ferrari. Gitu. Dan lu bilang Ferrari bakal juara. Tahun ini. Tapi mungkin gue pengen ada game-game sedikit deh. Kita rate driver kali ya. Driver tahun. Boleh. Nah,
Ini tahun lalu berarti. Tahun lalu. Tahun lalu. Kita mulai dari agak banyak sih, tapi kita mulai dari yang banyak switchy dulu deh biar nggak rempong. Boleh. Kita mulai dari Logan Sargent. Logan Sargent. Entertaining sih orangnya. Kayak banyak dar-dar-dornya gitu. Dar-de-dor. Iya. Literally. Ya tapi kasihan banget sih Ashley Williams. Kayak apa namanya? Gue ngeliat yang video di apa namanya? Pit crew-nya itu kayak tiap kali bawa apa namanya? Wah ini bisa dipakai nih. Literally semepet itu budgetnya. Ya. Itu bisa jatuh miskin sih kalau misalnya Logan Sargent main satu season penuh. Ya lanjut. Teammate-nya deh Alex Albon. Menurut gue Alex Albon itu meskipun mobilnya jauh lebih sampah dibanding dia dulu ya dengan Red Bull. Menurut gue dia as a team player and as a driver as a whole sangat berkembang menurut gue. Di Williams. Di 2024. Iya, enggak di 2024, tapi sejak dia Williams Dari awal Williams sampai sekarang tuh trajectory-nya tuh continuing to grow menurut gue. Karena memang gua tahu ya, mungkin karena dia dikasih pressure di mana dia kan jadi kayak first drivernya kan. Di mana dulu kan dia second driver kan. Ketika dia jadi first driver tuh gue bisa lihat gitu pressure dia kayak literally pas dia masuk P10 atau berapa gitu yang pertama kali itu. Gue lupa tahun berapa. Itu kayak menang piala rasanya. Gila banget. Itu kayak mirip zamannya Russell menurut gue di Williams. Kayak perjuangan dia tuh. Iya. Jadi kayak gue ngerasa net position gain. Gue ngerasa Albon has a lot to prove and dia continue to prove himself di Williams. Asik. Meskipun ada aja dia nabrak lah atau apalah. Ada kalau nggak salah tahun lalu tuh hancur satu mobil ya sampai sampai body-bodinya tuh chassis. Ya udahlah. Tapi ya memang Don't do my boy dirty like that. Enggak, maksud gue a great driver takes great risks maksud Asik. gue. Gitu. Oke, next. Kita ke driver lain nih. Yang gue masih inget nih sebelum yang fix line up-nya. Ke Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo menurut gue satu season sampah. Season tahun lalu. Okay. Kecuali yang race terakhir itu. Oh. Karena nggak tahu ya, dukung Daniel Ricciardo itu kayak lu menang lotre menurut gue. Karena lu menang lotre kan nggak setiap hari ya. Terus kayak kalah. Terus tiba-tiba performance-nya gila banget. Iya. Kayak lu main apa tuh? Yang spin the wheel. Iya. Semuanya sampah kecuali satu biji tuh jackpot. Kayak gitu. Jadi kayak, tapi ya maksud gue kayak apa ya? Kembali lagi sih, gue aja amazed dia bisa dapat kayak fastest lap in an RB. Iya. Oke, next. Next deh, Carlos Sainz, my favorite driver. Carlos Sainz. Menurut gue Carlos Sainz pertama ini agak random ya, tapi dia punya manajer yang paling sering disorot menurut gue dari semua driver lain. Apa bukannya? Karena Review manajer dia tuh kayak bener-bener nempel terus sama dia gitu, kayak bener-bener support. Kan kakaknya. Tahu, tapi maksud gue kayak ini di luar hubungan keluarga ya. Kayak kalau kita lihat sosmed, Netflix seriesnya, manajer yang di highlight dari semua driver cuma dia doang. Jadi gue bisa lihat mungkin dia family man kali ya. Emang family man banget. Nah, dan gue juga bisa melihat tekad dia. Meskipun banyak orang bilang questionable keputusan dia untuk ke Williams tahun ini, melihat dia dari track record Ferrari tahun lalu, gue suka sih. Maksudnya dia memang driver yang gak pernah nyerah. Enggak sih, menurut gue mending dia, karena pilihan dia cuma dua, antara Williams atau Alpine. Enggak, Enggak. Jadi ini denger ya. Denger nih ya. Iya, dari website dan rumor dan source-nya Trust Me Bro. Bukan Trust Me Bro sih. Ini lumayan. Pokoknya intinya gue kan pernah nonton si Carlos Sainz ngomong di podcast. Ya. Terus intinya dia ditanya kenapa pilih Williams. Intinya Williams sama Alpine itu adalah dua tim yang incar dia dari awal. Jadi dia ngerasa itu dua tim yang paling value dia.
Tapi sebenarnya ujung-ujungnya di akhir-akhir sebelum dia milih itu, Mercy tuh setahu gue sempat approach juga sama RB. Tapi karena dia ngerasa the pick was like kepepet pick buat dia, karena Hamilton sama itu, dia kayak timnya nggak ngehargain gue gitu. Jadi akhirnya dia pilih Williams. Ya menurut gue nggak ada salahnya, itu kayak very subjektif ya menurut gue. Makanya gue bilang tadi mungkin ada beberapa orang. Gue bukan salah satunya, gue seneng dia di Williams, keren cok. Gue juga seneng dia di Dia Williams. keren banget menurut gue. Menurut gue keren juga dia. And he looks cool in blue menurut gue. Tapi ya overall menurut gue Carlos Sainz itu driver yang gue yakin akan gila sih karirnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja atau tim yang tepat aja. Karena kan dia tim hopping terus kan setahu gue. Enggak, dia tuh underappreciated banget asli. Kasian banget. Kalau lu mau underappreciated, gue punya nih Apa? rating berikutnya. Apa? Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Oh, ini gue ya. Nico Hülkenberg itu dia kayak nggak pernah dapet tim yang bagus aja sih menurut gue. Makanya gue bilang underappreciated. Nggak, menurut gue bukan underappreciated karena Sorry, bukan nggak underappreciated, tapi kayak never got the chance aja. Iya, dia emang never got the chance aja. Karena gue inget banget kayak pas apa ya, Haas itu masih kayak ya fighting for 15 spot lah. Dia bisa kayak top 10. Dan menurut gue kayak in a Haas. Jadi kayak itu shows banget sih, kayak dia emang kayak skillnya dapat gitu. Cuman ya emang kembali lagi dia apa sih, Renault, Haas, McLaren. Ya udah pernah McLaren. Sorry salah. Renault tahu gue. Iya. Gue masih mikirnya Sainz, sorry. Iya. Renault sama Haas tahu gue. Dan pas itu Renault juga nggak contender juga. Iya. Kayak ya udah strong in Kayak the midfield aja. Iya, strong in the midfield aja gitu. Nico Hülkenberg ya, ya berdoa aja lah. Tapi sekarang udah gak ada bro. Udah gak ada dia di F1. Makanya kayak katanya dia terus Audi. Oh iya, dia masih di Sauber, set salah. Ya kan? Ingat gue tuh masih ada. Yang gak ada tuh Kevin Magnussen gak ada. Nah mungkin itu penilaian berikutnya kali. Menurut gue K-Mag adalah pengacau track. Gue gak suka sama Tapi Kevin bikin Magnussen. seru coy. Seru, betul. Sumpah. Tapi menurut gue kayak udah terlalu banyak orang yang bikin seru di belakang. You have Lance Stroll, you have apa? Enggak, tapi sekarang gue tanya lu deh. Lu mending ada K-Mag atau ada Lance Stroll? Gue sih mending ada K-Mag. Gue ngerasa tanpa Lance Stroll Aston Martin mati sih timnya. Jadi gue ngerasa mending ada Lance Stroll sih. Gak salah sih. Iya kan. Jadi demi konstruktor yang lebih kuat kita harus ambil Lance Stroll sebagai driver gitu. Mau gak mau menurut gue. Karena tanpa Lawrence Stroll F1 tuh gak ada seru-seru menurut gue. Secara investment ya. Kayak kalau kita ngomongin owner secara bisnis ya. Secara owner yang paling seru satu F1 menurut gue adalah Lawrence Stroll sih emang. Oh enggak sih. Coba. Paling asik tetap Gene Haas menurut gue. Yang marah-marah. Iya itu sorry. Lawrence Stroll kedua deh. Lawrence Stroll kedua. Nomor 1 tetap Gene Haas, yes. Gene Haas is the GOAT. The guy that never gives up. Ya, next. Setelah Lance Stroll siapa nih? Bukannya tadi K-Mag ya? Oh iya, Lance Stroll. Iya, kan lu ngomongin Lance Stroll. Ya udah gue tanya apa ya? Liam Lawson yang baru, Liam Lawson. Kan terakhir ada dia di season terakhir. Tapi cuma satu race. Iya nggak apa-apa, kan dia part of the team last year. Menurut gue dia nggak deserve the Red Bull seat sih. Oh. Menurut gue Red Bull juga kepepet sih pilih dia. Enggak, tapi kayak siapa? Enggak, Yuki? Oh, itu kan sorry Seth. Gini. Jadi Yuki itu kan anak emasnya Honda. Iya, gua tahu. Cuman maksud gua gini nih. Kalau tim lain aja bisa ngambil kayak apa sih namanya? Dari F2. Ya kan? Kayak really Liam Lawson. Tapi gue ngerasa tuh mungkin memang Hondanya sih
Kalau gue ngerasanya ya, Hondanya memang prefer Yuki ntar masuk ke tim yang ntar ada mesin Hondanya gitu. Jadi istilahnya ini kayak dititipin dulu aja gitu. Karena menurut gue, lagian menurut gue ya, untuk secara dari Yukinya ya, kalau dia didanain sama Honda, terus akhirnya tahun depan timnya Ford. Satu kan mereka kan cuma punya year untuk Yuki gitu, lumayan guaranteed kalau Red Bull tuh. Iya mesinnya mah Nah ganti Ford problemnya ya. tuh itu, Iya. karena 2026 Red Bull tuh akan pakai Ford. Jadi karena mereka pindah Ford, menurut gue it's not worth it untuk coba Yuki setahun, karena ujung-ujungnya meskipun dia perform, jatah waktunya cuma setahun itu. Bener Karena RB sama Red Bull akan pindah Ford dua-duanya. Bener sih. Jadi kayak memang menurut gue sama, Yuki tuh sucks aja gak get the chance gitu. Enggak, tapi maksudnya kenapa nggak Carlos Sainz? Itu yang gue bilang, Carlos Sainz yang memilih Williams, paham gak sih? Jadi Red Bull tuh bujuk dia. Red Bull kan nggak ngasih dia itu offer. Yang ngasih kan RB. Iya, karena kalau nggak salah waktu itu kan si Checo belum dibuang. Udah. Belum. Jadi Williams itu udah kontak Carlos Sainz dari Januari sebelum season mulai. Ya itu gue tahu. Iya. Nah, Red Bull sama Mercedes itu pas summer break. Dimana pada saat itu Checo udah mulai cupu tapi belum di kick. Jadi Red Bull tuh udah mulai considering their options. Tapi Carlos kan liatnya from a standpoint where, dua tim yang ini nih udah kontak gue dari sebelum season masuk nih. Jadi mereka value gue as a player. Bukan karena driver slotnya kosong gitu loh. Jadi emang si James Walsh nih playing chess. Playing chess. Emang menurut gue a man of heart sih. James Walsh tuh tim principal favorit gue yang kedua. Nomor 1 jelas Toto Wolff, itu gak ada lawan. Kalau kalian mau tahu kerennya dia, lu dengerin podcast dia sama apa itu yang di YouTube, gila tuh keren banget. 2 jam gue nonton, gila dalam banget, keren. Ya. Terus driver apa lagi ya? Charles Leclerc. Menurut gue dia mana ya, talented iya. Cuman menurut gue kayak ada rada sayang aja sih, kayak apa namanya, resource-nya Ferrari semua dikasih ke dia for many years, tapi kayak nggak bisa gendong gitu. Karena kembali lagi ya, ini sama kayak misalnya kayak Red Bull ngasih resource dia ke Max Verstappen, McLaren ngasih resource dia ke Lando Norris, tapi kayak resultnya nggak kelihatan gitu loh menurut gue. Ini sorry ya kalau misalnya ada yang offended nih. Langsung. Karena Leclerc aja di Netflix Yesus ya guys. Ya, tapi memang gue akuin fansnya banyak sih, dan entah kenapa dia always bad luck aja gak bisa deliver gitu akhirnya. Iya nggak, maksud gue kayak misalnya ini meskipun kayak lu sebenci-bencinya sama Lando Norris ya. Hah? Orang kita lagi ngomongin Leclerc? Iya ya enggak. Ini maksudnya nyambung nih. Ya. Kayak sebenci-bencinya lu sama Lando Norris, lu tetap harus appreciate kayak gimana dia tuh bisa kayak bikin resource yang dia dikasih ke dia, terus kayak turn it into constructor championship. Jadi ini lu mau transisi untuk gue penilaian Lando Norris. Menurut gue gini, kalau kita ngomongin F1, kita harus nilainya dari 2 aspek. Dia as a driver, cara dia perform, sama dia as a human being, karakternya. Beda. Enggak, karena gini, meskipun lu suka nih, lu kalau suka driver, kayak kenapa gue suka misalnya kayak kenapa lu suka Carlos Sainz, atau kenapa gue suka Carlos Sainz deh. Gue suka Carlos Sainz karena 2 aspek. Dia perform good, karakternya juga good menurut as a person. Likeable gitu. Nah kalau kita ngomongin Lando Norris, secara performance, gue bisa bilang sejak mobilnya unggul, dia perform yang lu bilang tadi, gue respect. Dia bisa bring the car to its standard. Dan buktinya, untungnya Oscar Piastri juga bisa. Gitu. Tapi kalau gue menilai secara karakter, as a driver yang baru mulai menang nih,
gue bisa melihat sisi apa ya, congkaknya, Paham. sisi dimana toxic gitu menurut gue. Paham. Jadi Gua kayak paham. apa ya, mungkin secara Formula One itu membuat media seru, membuat drama seru gitu. Tapi kayak lu tanya gue apakah gue mau berteman sama Lando Norris, gue mikir gitu. Karena menurut gue bahkan ketika lu kayak apa ya, sekompetitif to the way kayak apa ya, kayak gue inget banget tuh yang dia tersinggung gara-gara Lewis Hamilton cuma ngomong apa tuh. Ya nice car. Iya, malas gue kayak, wah, kenapa dia orang? Gue bingung. Ya udah, intinya menurut gue he's a great driver dan dia punya potensi yang besar untuk menang tahun ini. But not a very good person. Not a very good person aja sih. Tapi menurut gue with time dia bisa menjadi a more mature person like Max Verstappen gitu. Iya, menurut gue karena dia belum bisa handle the pressure aja sih. Coba kita not in the race track ya, tapi iya in a betul. personality-wise. Karena menurut gue in the racetrack dia gokil gila. OP. Iya. Sekarang kita ngomongin teammate-nya deh, Oscar Piastri. Oscar Piastri ini the light at the end of the tunnel menurut gue. Asik. Kayak gimana cara nih orang umur 21 tapi udah bisa menang 2 race. Kayak gue umur 21 tuh kayak masih main mole. Gue juga kan, kita dulu temenan. Iya. tapi maksud gue kayak apa ya? Yang gue suka juga dari McLaren, ya kan? Dia kayak keep it neutral, at least most of the season, ya kan? Jadi kayak the papaya rules, Iya. ya kan? Kalau misalnya emang di hari itu Oscar Piastri lebih perform, ya kan? Ya udah, istilahnya kita biarin lo tetap race each other, tapi ya udah, let's see who's the better driver aja gitu. Dan emang Oscar Piastri is a great driver. I mean, to Grand Prix oke sih menurut gue. Iya, dan yang orang jarang apa ya, jarang highlight menurut gue respect banget, dia clean banget drive-nya. Kalau lu perhatiin tahun lalu kalau nggak salah yang nggak nabrak sama sekali itu setahu gue cuma dia deh. Nggak ada. Siapa lagi? Pierre Gasly. Oh iya ya. Ya udah. Ya kan? Berarti kita ngomong berikutnya. Pierre Gasly berarti. Iya lo ngomong. Pierre Gasly itu menurut gue sama sih, gue ngerasanya kayak Hülkenberg ya. Kayak mungkin timnya belum ini aja kali ya, belum matang untuk nampung dia gitu. Karena gue ngerasa sebenarnya nih orang tuh punya potensi besar. Tapi Pierre Gasly keren banget sih menurut gue. Keren menurut gue. AlphaTauri bagus ya. Overall menurut gue bagus dia. Cuman memang apa ya, secara konstruktor tuh dia belum kuat aja untuk, sekali dia kuat kan pressure terus jatuh kan si Red Bull. Cuman emang menurut gue kayak He needs experience sih menurut gue. Tapi enggak, menurut gue emang dia tuh kayak tipe orangnya, ya kan, itu harus at the right time and the right condition. Kayak hujan gitu ya. Kayak hujan tuh kan mobilnya kenceng tuh pas hujan tuh. I'm in podium bro. Juara 2 gak sih? Juara 2 atau 3 ya gue lupa. Pokoknya sama Ocon lah. Iya 2-3 Ocon. Ya menurut gue emang Pierre Gasly jago sih. Cuman ya emang nggak hoki aja dia. Ngomongin soal hujan, Apa tuh? kita harus ngomongin dewa hujan. Fernando Alonso. Gimana menurut lu? Oh lu nggak tahu? Dia tuh dewanya hujan, Set. Tapi kalah waktu itu. Enggak. Maklum, dia kan baru masuk F1 nih. The youngest driver on the grid, lu harus maklumin. Lu harus maklumin. Tapi menurut gua di zaman dia lagi prime-prime-nya, orang tuh suka bilang dia the god of rain. The god of rain. Literally, ini gua pernah nonton apa gitu. Katanya pas kecil, bapaknya tuh suruh nyetirnya selalu di hujan. Katanya biar jago. Atau gara-gara mereka tuh miskin atau apa. Jadi mereka tuh cuma bisa sewa tracknya tuh di pas hujan. Ya, karena nggak ada yang mau, nggak ada yang mau apa pakai tracknya. Gimana menurut lo soal Alonso? Alonso tuh kayak menurut gue
pas his prime aja sih. Iya memang Ini sih. ini to be honest gue nggak paham sih kayak si Lawrence Stroll ini mikir apa gitu. Gara-gara dia jilat, gara-gara oh ya Lance Stroll is a very good driver makanya dia masih diambil. Kalau gue sih ngerasanya from a business standpoint ya, Alonso tuh very good for awareness, exposure. Karena kan menurut gue Aston Martin tuh itu kan timnya lumayan baru ya di F1. Kayak Udah enggak sih. lumayan baru lah. Kan 2021 ya kok, atau 2022 gitu dia masuk. Kan dulu kan apa Racing Point atau apa gue lupa. Ya BWT. Iya, jadi kayak untuk nge-build tim dia, menurut gue Alonso as the face of the brand, Lance Stroll, itu jauh lebih apa ya, menarik gitu menurut gue as a team. Karena kalau lu ngomongin gitu, Alpine itu tim yang lebih lama loh daripada dia. Tapi gini, tapi kayak dengan the face of Alonso, lu ngerasa kayak Aston Martin itu tim yang lebih jago daripada Alpine. Padahal belum tentu menurut gue. Masa sih? Tapi as a branding standpoint ya. Dan lagian menurut gue Aston Martin belum punya nama untuk menarik driver yang setinggi itu sih kelasnya. Ya udah karena gue tau lu nggak suka Max Verstappen jadi lu ngomongin tentang Max Verstappen. Ya, padahal gue mau Lewis Hamilton. Enggak lah, gue yang ngomongin Lewis Hamilton. Max Verstappen itu dulu gue bisa bilang salah satu orang paling menyebalkan kalau gue lihat. Jujur. Kayak very risky gitu-gitu kan. Kalau ngomong seenaknya, marah-marah mulu gitu, nyeplos-ceplos gak jelas. Tapi sejak dia menang yang dominating crazy itu 2023 itu. Pas spesifiknya tahun 2024. Gue melihat Max Verstappen yang mature, sumpah. Gue ngerasa ada vibes yang kayak Lewis Hamilton itu, kayak ketika dia tuh diserang, dulu tuh dia pakai emosi. Ya. Tapi sekarang tuh dia pakai sarcasm, pakai kayak apa ya? Pedes, kata-kata pedes yang kayak santai gitu loh, maksud gue. Paham. Iya, jadi kayak lebih collected, lebih calm, lebih collected. Tapi ya itu kan karakternya ya. Tapi as a driver, lu nggak bisa pungkirin gila banget orang. OP sih. OP Asli. banget, literally. Apalagi tahun lalu menurut gua. Itu udah gila banget sih menurut gua. Ketika Checo Perez P9. Dan ketika Red Bull aja pasang apa tuh wingnya aja, apa itu wingnya sampai dibolongin yang DIY. Masih bisa berjuang tuh. Gue gak paham. Wingnya salah. Wingnya salah bawa kalau salah. Wingnya salah bawa. Tolol. Wingnya salah bawa. Tapi overall menurut gue Max Verstappen harus pindah tim sih ini gitu. Karena menurut gue kedepannya dia butuh tim yang lebih apa ya, yang bisa lebih support dia gitu loh menurut gue. Karena kayak melihat tahun lalu ya, Red Bull sih lumayan kayak gue nggak tahu mau gimana. Enggak. Tapi itu kan kayak apa ya? One bad choice leads to another. Betul. Ya kan? Iya, karena ya Checo. Sama Checo juga beban sih. Iya, justru karena Checo-nya menurut gue. Tabrakan di Monaco sih lebih tepatnya. Ya itu yang bikinnya jadi kan kayak mereka crippled kan jadi ya. Makanya one bad choice leads to another menurut gue. Ya udah. Last ya. Sir Lewis Hamilton. Lewis Hamilton fanboy nih, gue harus menurut gua nih, dia udah past his prime. Gue setuju. Gue setuju. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia udah masuk Ferrari. Betul. The retirement team. Ya, kayak apa ya? Oke lah. Emang menurut gua untuk umurnya dia jago, ya kan? Kayak misalnya lu kayak bandingin kayak si Lewis Hamilton sama si Fernando Alonso, lu bisa si 2 tahun. 2 tahun kan? Tapi maksud gua kayak gapnya masih jauh banget nih. Gap di posisinya jauh banget. Cuman kayak menurut gua kayak gak exciting aja menurut gua ngeliatnya. Hamilton. Nggak tahu ya, gue by the way gue nggak support tim LH ya. Ini buat yang tahu fans. Nggak bacot. Bentar, dengerin gue dulu. Dengerin gue dulu. Karena menurut gue gini, ada orang yang memang respect Lewis Hamilton as a driver. Ada orang yang sefanatik itu sampai kayak masih ngomongin Abu Dhabi 2021 itu kayak Saudi Arabia.
Saudi Arabia. Apa sih yang race terakhir? Pokoknya yang dia kalah title fight sama Ya, Max Verstappen. ya yang gitu. itu. Saudi Arabia atau Abu Dhabi, gue lupa namanya. Kalau nggak salah Saudi Arabia. Nah, terus ada orang yang masih flashback ke Oh sana. enggak, Abu Dhabi. Abu Dhabi ya benar. Abu Dhabi. Nah, gue itu lebih kayak apa ya? Gue ngerasa Michael Schumacher tuh has already achieved 7 times as a world champion. Gue ngerasa untuk sport ini as a whole nih, kita butuh development. Ada orang yang ngalahin world recordnya si Schumacher. Karena Schumacher megang 7 time tuh udah lama banget. Itu kayak tahun 2000 awal gitu loh. Udah 20 tahun tuh gak ada yang 8 time world champion. Jadi gue sesimpel logikanya, gue tahu dia gak at his prime. Gue tahu dia juga udah mulai ke retirement team. Tapi it would be really nice kalau di F1 history gak bahasnya tuh gak cuman Schumacher, tapi ada orang baru yang dia jadi 8 time world champion, dia kalahin rekornya Schumacher. Maksud gue gitu. Jadi as a whole F1 as a sport itu berkembang menurut gue. Iya. Gitu loh. Iya. Karena yang paling deket siapa? Ampun. Yang paling deket Lewis Hamilton gitu loh. Iya. Jadi dan memang gue suka karakternya sih. Gitu. Kayak aduh ini kelihatan banget gue ngefans lagi. Ya udahlah intinya gitu. Gue bilang nggak. Bacot dia kalau dia gak tim LH. Tapi gue ngerasa memang apa ya? Ceramahin. Tapi ya udahlah. Ya intinya. Ya, udah akuin aja lu Lewis Hamilton fanboy. Tapi memang dia past his prime dan bahkan lu tahu kan kalau waktu itu kan kita yang ada sempat ngomongin di grup, gue bilang yang menang Max Verstappen tahun ini. Iya, gue juga bilang Max Verstappen. Iya. Cuman konstruktornya tetap McLaren. Ferrari. McLaren. Ferrari Nggak guys. ada. Clearly Ferrari. Oke. Ya, tapi habis ini di saat video ini tayang bakal ada season baru di Drive to Survive. Make sure to watch it karena menurut gue itu jadi gateway gateway yang bagus banget buat beginner ya. Dan cobain deh, seru banget menurut gue. Kita udah kenalin drivernya kira-kira ke kalian. Semoga dengan deskripsi itu kalian akan menonton ini dengan konteks yang lebih seru juga. Langsung aja ke season terbarunya. Tapi kalau lu niat nonton season 1. Ya, season 1 dulu. Oke. Thanks for watching guys. Thank you. See you in the next one. Bye.